Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali akhirnya bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan berkati Tuhan berlimpah-limpah. Saat ini kembali kita akan merenungkan firman Allah yang nantinya akan menjadi dasar bagi kita untuk hidup, agar supaya kita berkenan kepada Tuhan sehingga hidup kita akan menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau sudah menolong, menjaga, dan memelihara kami. Semua ini karena kasih-Mu yang begitu besar. Kami tidak dapat membalas akan kasih-Mu. Kami rindu untuk terus bersekutu dengan Engkau lewat firman Allah, agar supaya kami bisa menyenangkan hati-Mu. Itu sebabnya Tuhan, tolong kami, Roh Kudus bantu agar supaya kami bisa mengerti kehendak dan rencana lewat firman Allah. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Allah saat ini kita ambil dari kitab Mazmur pasal 112 ayat pertama berbunyi demikian. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di Mesir ada seorang kudus yang bernama Simon yang hidup takut akan Tuhan. Dia suka akan firman dan taat melakukannya. Dengan kata lain, dia adalah pribadi yang bertakwa kepada Tuhan. Satu ketika dia melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagai tukang sol sepatu, dan tidak sengaja dia melihat pakaian dalam wanita yang sepatunya diperbaiki oleh Simon. Dan Simon yang takut akan Tuhan mencungkil satu matanya dengan jarum penjahit sepatu sehingga menjadi buta sebelah. Karena dia berkata dalam hatinya, seperti firman Tuhan berkata, lebih baik masuk ke dalam kerajaan surga dengan sebelah mata daripada dengan kedua belah mata masuk ke dalam neraka. Simon adalah seorang yang hidup dalam kebenaran dan kesalehan. Kata pemazmur pada hari ini bahwa orang yang bertakwa kepada Allah akan mendapat kebahagiaan yang besar. Mereka akan dipenuhi sukacita turun-temurun. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan Injil kita mendengar kisah tentang seseorang yang menyewakan kebun anggurnya kepada penggarap-penggarap karena ia akan pergi ke negeri lain. Akan tetapi ketika tiba musim menuai, ia kemudian mengutus hamba-hamba dan anaknya untuk menerima sebagian hasil. Namun semuanya berakhir naas, yakni mereka semua dibunuh oleh penggarap-penggarap. Akhirnya sang pemilik datang dan membinasakan mereka. Penggarap-penggarap itu tidak lain adalah para ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, dan tua-tua. Kita melihat bahwa ada perbedaan yang sangat besar antara Simon yang sungguh-sungguh hidup dalam ketakwaan kepada Tuhan dibandingkan dengan para ahli Taurat, imam-imam kepala, dan tua-tua yang hidup bertolak belakang dari cara hidup Simon. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya pada saat sekarang ini firman Tuhan menegur kita tentang bahaya yang akan menimpa hidup kita jikalau kita tidak hidup sesuai dengan perintah Allah. Bahwa Tuhan Allah akan datang dan membinasakan kita orang-orang yang berdosa yang seringkali menentang perintah-perintahnya. Tuhan mau agar kita dapat mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan di ladangnya. Namun kita harus menjadi orang yang jujur dalam melayani dan mengikuti apa yang menjadi perintah dari sang pemilik.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita ingin dan mau mengambil bagian dalam karya Tuhan, membutuhkan ketakwaan dan ketakutan kepada Tuhan. Karena hanya dengan demikian kita menjadi manusia yang mengenakan identitas sebagai pengikut Kristus yang sejati. Takut kepada Tuhan membantu kita untuk selalu mengarahkan diri dan siap menjadi alat yang dikehendaki oleh-Nya. Dan ketakwaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kita untuk selalu mengetahui dan melaksanakan kehendak-Nya bagi kita. Semoga kita semua selalu berada dalam rasa takut kepada Tuhan dan bertakwa hanya kepada-Nya. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, bersyukur saat ini kami boleh kembali merenungkan firman Allah yang mengajar kami untuk menjadi pribadi yang takut akan Engkau dan suka akan firman-Mu. Mempraktekannya itu dalam hidup kami agar supaya kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bertakwa hanya kepada-Mu. Sebabnya Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk melakukannya agar supaya kami menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Ampuni dosa kami Bapa. Kami sudah berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.